Dan untuk memantau kondisi terkini di Sungai Cisadane, kita langsung saja tergabung dengan Clarissa Aradia, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat siang, Ara, bagaimana kondisi Sungai Cisadane saat ini dan apa saja keluhan dari warga? Selamat siang Maggie, sebelumnya saya dan tim liputan izin untuk menggunakan masker karena tidak nyaman sekali untuk bisa bernafas di area bantaran Kali Cisadane dikarenakan masih adanya aroma-aroma tidak sedap di area bantaran Kali Sungai Cisadane ini dampak dari indikasi adanya dugaan pencemaran air di aliran Sungai Cisadane ini pasca adanya kebakaran yang terjadi di kawasan gudang yang ada di kawasan Tangerang Selatan beberapa waktu yang lalu. 2 hari pasca kejadian, saat ini pihak dari DLH masih terus melakukan uji sampel, hingga saat ini juga uji laboratorium belum keluar apakah benar ada indikasi ataupun juga kebenaran dari dampak pencemaran lingkungan yang ada di kawasan bantaran Kali Cisadane ini. Namun kalau bisa digambarkan begitu ya Maggie, di aliran sungai ini banyak sekali kami temukan adanya ikan-ikan yang mati. Padahal kalau tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah warga yang berada di area bantaran Kali Sungai Cisadane ini menyampaikan bahwa di aliran sungai ini banyak sekali ada jenis-jenis beragam jenis ikan air tawar begitu ya, namun mati. Nah, salah satunya bisa dilihat ya Maggie, ada sejumlah ikan patin yang besar-besar ini tersangkut di aliran sungai. Dan bukan hanya ikan patin saja, tadi begitu, dan bukan hanya ikan patin saja. Tadi juga kami melihat ada ikan-ikan lainnya, ada ikan lele, ikan patin, juga ada ikan sapu-sapu yang juga sudah mati, keras sekali ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apakah ada indikasi pencemaran air di aliran Sungai Cisadane ini, saat ini saya sudah bersama dengan warga sekitar ya Pak Dadang. Selamat siang Bapak. Ya. Pak Dadang, ini kalau sempat berbincang tadi sejenak, Bapak juga sempat lihat-lihat di sini, juga salah satu yang sering mancing di sini atau bagaimana nih Pak? Ya, saya juga sering mancing di sini. Karena kalau airnya biasa kan bagus mancing gitu. Karena kemarin ada bakaran dari sana, jadi mungkin air kesininya tuh karena pestisida apa itu ya. Jadi ikan mendadak mabok gitu. Biasanya kalau air pergantian dari kiriman dari Bogor tuh kita cuman wah mabok nih ikan. Ini karena maboknya dari ada pencemaran. Jadi warga juga nggak bakal makan ikannya, dibuang lagi gitu, ditaruh lagi. Jadi takut ya kena ininya juga. Jadi warga tuh udah mana ikan udah dibersihin, udah ada yang dapat 1 karung, ada biasa dibuang lagi. Itu lagi, jadi nggak dimakan. Gitu, takutnya ya kena ya keracunan gitulah. Mungkin ya gitulah informasinya. Betul. Kalau biasa kalau kiriman dari Bogor mah warga juga berduyun-duyun itu langsung diambil dimakan gitu. Karena ini mah kemarin ragu-ragu, jadi warga gua ngambil nggak dimakan, jadi langsung dibuang lagi ke ininya, ke tempat ininya. Oke, jadi Bapak memang sudah ada perbedaan ya Pak ya, ikan-ikan yang mengambang nggak jelas biasa. Iya gitu, jadinya biasa kita wah kalau biasanya pergantian air kiriman dari Bogor tuh enak gitu. Jadi kalau kita ngambil, wah mabok nih kan. Ini mah kemarin mabok juga, bukan mabok karena ada pencemaran dari itu. Jadi makanya warga juga nggak mau pada aduh yang waduh udah dibersihin, aduh buang lagi lah gitu. Buang lagi karena takut ya Pak ya, karena salah satu bahayanya jika mengkonsumsi ikan yang keracunan itu akan ada kanker juga nih Pak ya. Jadi mengantisipasi hal tersebut, warga-warga diimbau ya. Nah ternyata Maggie dan juga pemirsa, dampak lingkungannya ini bukan hanya berpengaruh terhadap ikan saja, tapi juga airnya ya Pak ya. Nah Pak Dadang ini juga biasanya menggunakan air di sini sehari-hari untuk apa saja Pak Dadang? Ya, untuk air di sini sehari-hari untuk apa saja Pak Dadang? Ya untuk minum, untuk masak gitu. Mungkin dari sana juga ada informasi, ada penyetopan dulu darinya, airnya nggak bisa dikonsumsi dulu. Itu dari PDAM, jadi kita makanya air sanyo dulu gitu. Karena air sanyo makan di rumah. Difilter gitu ya Pak ya. Jadi kalau dari air Cisadane mah mungkin nggak dari air Cisadane mah mungkin
nggak dikonsumsi dulu. Ya, gitu. karena bahaya itu ya Pak ya. Ya. Selain dari air kali juga kalau air yang ada di sumur-sumur juga diimbau untuk berhati-hati atau seperti apa sih Pak? Ada nggak Ya. Pak tetangga yang punya sumur yang dihimbau untuk tidak mengonsumsi dulu Pak? Oh, kalau yang sumur sekarang kan udah nggak ada sumur, jadi sanyo itu kan. Oke. Karena sekarang mah udah yang sumur-sumur tuh udah nggak ada, Udah nggak jadi ada. pakai sanyo. Oke, di Begitu. filter itu ya Pak. Iya. Berarti ya, Pak. Ya kalau pakai air ini mah mungkin sekarang juga mungkin udah ada konsumsi kali, udah ngonsumsi lagi air. Oke. Nah, Iya. Bapak kan beberapa hari gitu ya, atau 1 hari setelah ada kejadian kebakaran itu. Di sepanjang aliran sungai ini gitu ya Pak ya. Tapi kan sampai sekarang uji laboratoriumnya belum keluar nih. Jadi belum ada kepastian apakah benar-benar ada pencemaran atau tidak gitu. Tapi kan sudah cukup mengganggu Bapak nih ya. Yang biasanya bisa mengonsumsi ikan sehari-hari, buat mandi segala macam gitu ya Pak ya. Ada harapan tertentu Pak? Buat mandi segala macam gitu ya Pak. Ada harapan tertentu Pak? Ya untuk sementara mungkin kita juga dari informasinya mungkin tunggu informasi aja kali ya. Soalnya kita juga kan kurang jelas gitu kan. Akhirnya mungkin ya mesti apa air udah dikonsumsi lagi apa belum gitu kan. Kita juga belum tahu itu karena kita juga nggak pakai air itu karena kita kan pakainya air sumur gitu. Nggak pakai air ini. Cuman dari informasi aja katanya air ini nggak boleh dikonsumsi dulu gitu. Baik, Ya, siap. mungkin. Pasti kepastiannya itu ya Pak ya, biar lebih aman juga untuk dikonsumsi. Tentunya ikan-ikan yang ada di sini, karena tadi ada ikan patin, lele, nila, sapu-sapu, semuanya sebenarnya bisa dikonsumsi sebenarnya sehari-hari untuk menjadi lauk pauk warga sekitar, tapi untuk sementara ditahan dulu supaya tidak membahayakan dari sisi kesehatan. Tapi kalau kita lihat dari beragam jenis ikan yang di sini, salah satunya adalah ikan Kuat terhadap adanya racun-racun sebenarnya. Namun kalau kita lihat tadi ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan ikan yang mati, ada indikasi tinggi sekali adanya pencemaran air ataupun juga pencemaran lingkungan di kawasan aliran Sungai Cisadane yang patut diwaspadai. Sehingga warga dihimbau untuk menanti hasil uji laboratorium dan arahan lebih lanjut dari dinas terkait supaya tidak ada efek domino ataupun efek lanjutan pasca kejadian kebakaran yang juga mengakibatkan lingkungan menjadi rusak akibat kebakaran gudang pestisida yang terjadi pada Senin lalu. Maggie. Baik, kami akan terus memantau kondisi dan juga solusi untuk Sungai Cisadane yang tercemar. Terima kasih Clarissa Aradia atas informasinya, selamat bertugas.